Jadi gimana guys, menurut kalian untuk klien dua ini apakah ada yang punya ide? Mungkin kalau saran dari aku bisa UMKM sih, soalnya kan mereka pasti butuh bantuan, apalagi yang baru-baru merintis gitu kan, pasti butuh konsultasi, butuh bantuan dan lain sebagainya. Wah, boleh juga sih UMKM. Apalagi UMKM tuh bidangnya banyak. Ada kuliner, fashion, kerajinan, jasa. Kalian ada kenalan UMKM nggak? Ini sih aku ada kenalan saudara yang juga UMKM di bidang F&B. Itu gimana? Wah, boleh Boleh sih. sih. Oke, berarti aku coba hubungi ya. Oke, Oke. thank you Zaki. Kemudian setelah kami berdiskusi, salah satu anggota kami mencoba untuk menghubungi klien. Kemudian awal bulan April kami sepakat untuk menjalin kerjasama konsultasi pengembangan bisnis klien yaitu Rujak Cingur Delta. Rujak Cingur Delta adalah salah satu ikon kuliner legendaris di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1988. Rujak Cingur Delta sendiri didirikan oleh Ibu Yono. Warung Rujak Cingur Delta terkenal dengan sajian rujak cingur yang otentik dengan mempertahankan cita rasa khas Surabaya hingga kini. Rujak Cingur Delta pertama kali dibuka di Delta Plaza Mall Surabaya dan kini telah memiliki beberapa cabang, yaitu di Jalan Kayun, ITC, Jalan Kayu Manis Map, Jalan Jemsari, Wononomo Jember Tower, dan di Eatery Sun City Sidoarjo. Ciri khas utama dari rujak cingur Delta terletak pada bumbu petisnya yang kental dan gurih dengan menggunakan petis berkualitas tinggi. Selain itu, tambahan mie kuning dalam sajian rujaknya menjadi berbeda dengan warung rujak cingur lainnya. Rujak Cingur Delta adalah usaha yang bergerak di bidang makanan tradisional dengan spesialis rujak cingur. Namun terdapat masalah pada pencatatan keuangan yang masih lemah. Hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya pelacakan arus kas dan evaluasi keuangan secara berkala, sehingga klien ingin dibuatkan financial tracking dengan isi pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya. Dari masalah yang ada diperlukan membuatkan tracker keuangan yang detail untuk bertransaksi dan ringkasan pada bulanan, triwulan, tahunan, dan 5 tahun. Tracker keuangan juga harus mengandung perbandingan performa tiap tahun agar dapat mengevaluasi kinerja pada tiap tahunnya sehingga bisa mengambil strategi yang tepat untuk kedepannya. Selain itu, analisis pasar untuk strategi pembukaan cabang baru di luar kota juga dibutuhkan agar cabang yang dibuka dapat bertahan dari ancaman pasar yang ada. Kan yang di website BPS kan nggak ada data langsung menyebutkan usia di setiap provinsinya kan. Jadi kita itu perlu kayak estimasi gitu, pakai data total populasi di setiap provinsinya, terus ngitung proporsi usia dari 35 sampai 69, pakai data di seluruh Jawa Timur, pakai yang ini. Setelah itu, terus kan kita udah dapat jumlah penduduk di usia 359 di setiap provinsinya. Terus nanti kita langsung breakdown di setiap kecamatan, di kabupaten atau kota, yang itu yang paling banyak penduduknya itu di mana gitu. Kayak terus mau nambahin buat yang pencatatan keuangan klien saat ini kan masih dilakukan secara manual kan. Jadi kayak itu masih kurang efisien gitu loh. Apalagi klien ini rencananya mau ekspansi bisnis. Kan ini udah dapatkan, jadinya ke Malang, Singosari. Nah, kayaknya lebih baik kalau misalnya kita terapin sistem kayak financial tracking gitu, yang mencakup misalnya pencatatan secara bulanan, triwulan, tahunan, terus kayak proyeksi 5 tahunan gitu. Jadi kayak kliennya juga bisa melakukan evaluasi gitu loh tiap periodenya, gimana tiap 3 bulan sekali dia evaluasi dari bisnisnya itu gimana, dia bagus atau enggak, terus kayak dia mendapatkan profit atau malah dia mengalami kerugian dan segala macamnya. Terus kayak dibuat financial trackingnya tuh yang bisa membantu klien ini melakukan pelaporan keuangan gitu loh, yang sesuai sama standar dari SAK-EMKM. Jadi sini ada jurnal dari SAK-EMKM.